Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Terbongkar, semua dibongkar oleh DHL, Damai Hari Lubis. Keculasan, kelicikan, dan tabiat buruk Roy Suryo CS terkait isu ijazah Pak Jokowi yang terus-terus mereka serang. Tak hanya itu aja, pentolan FPI juga semprot Roy Suryo CS yang selalu bawa-bawa nama rakyat, mengatasnamakan rakyat. Padahal yang mereka bela bukanlah rakyat, tetapi ini kata pentolan FPI ini ya, Anies dan PDIP. Ini gimana nih teman-teman? Yang menariknya, Damai Hari Lubis buka semua keculasan Roy Suryo. Sampai-sampai Roy Suryo yang nggak mau bayar makan. Yang bayar makan itu Egy Sujana ketika mereka melakukan ya mungkin rapat-rapat gitu teman-teman ya, terkait isu ijazah Pak Jokowi ini. Kosinudin nggak lepas dari semprotan DHL, Damai Hari Lubis. Kosinudin yang dianggap nih suka sekali memenjarakan kliennya sendiri. Ini gimana teman-teman? Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Saya Roy Suryo, Rismon, Kurnia, Egy Sujana. Bahkan itu diteken, videonya lengkap di satu rumah makan. Jangan iklan ya, saya pengen fakta hukum. Jangan iklan. Susite yang bayar Egy Sujana, Roy nggak mau bayar. Roy nggak mau bayar. Dia teken. Saya nggak marah kalau saya laporkan ini. Apa kata orang nanti publik? DHL lagi begini, karena itu kan klien saya. Diminta ketika dalam ruangan saya dampingi Ibu Kurnia. Kalau saya laporkan kawan saya ini kena juga. Karena dia kuasa hukum. Saya kenanya. Dia advokat. Dengar dulu. Bisa Bang Damai ya. Dengarin dulu. Anda ini sudah mengecewakan kami secara keseluruhan. Lalu sekarang Anda dipotong dong. Sudah jadi termu ya. Sudah jadi termu sekarang. Advokat nih. Sudah jadi termu sekarang dalam perjuangan. Pinteran terbul Saya terima kasih ya. Anda mendampingi saya di rumah Pak Jokowi. Dengan kasih sayang Anda mendampingi saya. Di belakang nama Anda tertulis saya tim mau. pemburu ijazah palsu Jokowi Dodo. Saya bangga sama Anda. Lalu hari ini Anda mengatakan saya bisa dipoliskan gara-gara itu. Saya nggak mau yang begini debatnya. Saya tinggal nih. Harusnya jangan hadir tadi. Saya mau sampaikan dulu. Cuma aku objektif. Betul terakhirnya. Termasuk ini. Aku larang deh minta kasih kuasa masih Kosinudin. Koji ini. Bang, kau kan lihat orang lagi di penjara. Nama aku Bang. Jangan ini. Sama aku. Jangan ini. Saya ini kan aku cerita kan aku cerita. Jangan bilang cerita ini. boleh kan? Ini Kurnia Tri Rayani Bang. Dengan Bu Kurnia ini kawan saya, adik saya. Saya nggak mau dia dijeblosin sama orang. Pelan-pelan. Marah saya. Pelan-pelan. Oke. Gini Bang. Kuasa hukum itu kan harus membela. Udah. Enggak. Biar Apalagi gue pel. gelar kita ini non litigasi. Coba saya tanya, non litigasi apa artinya? Ya, mantan TPWA yang berjuang di Solo bersama Abang. Ini jadi aku nggak boleh cerita. Anda nggak usah ngomong, ya. Anda nggak usah ngomong. Jadi aku nggak boleh cerita. Yang saya tahu tentang Anda merusak TPWA. Jadi aku nggak boleh cerita yang gitu. Silakan. Rusak TPWA. Saya ulangi jadi gini loh. Rusak TPWA. Aku jadi Gini modelnya. sama Bu Kurnia setuju. Setuju nggak? Aku nggak boleh cerita itu. Gini modelnya ya, kalau udah mulai terbongkar, dipotong-potong orang bicara. Jangan sampai orang tahu kelicikan mereka itu seperti apa ya. Kosinudin hanya Itu. Meskipun ada dia, sementara ini ya, sementara, saya bilang sementara. Siapa tahu nanti ada pengkhianat yang lain. Ya, duduk. Nah, Mas Tarik, kami tetap mendoakan dari lubuk hati yang paling dalam. Saya bahagia kemarin lihat ada teman kita yang nyopir mobil mewah, kemudian turun, Bismi, itu manggil anaknya, namanya Mas Hizbullah. Kita senang karena kanker usus stadium 4 itu harusnya, tapi alhamdulillah sindir Egy. segar bugar. Tetap ya, kita doakan semoga sahabat-sahabat kita itu tetap sehat ya. Apapun yang mereka lakukan terhadap kita tidak boleh membalas jelek terhadap dia. Setuju? Saya mohon Pak Rustam, Pak Rizal, dan juga Bu Kurnia berdiri. Satukan langkah kita. Kita tetap bersatu dan kita tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Allahu Akbar.
Merdeka. Tapi Bang Egy dicap sebagai pengkhianat, pecundang oleh teman-teman kayak seperti Roy Suryo dan tim-timnya, itu gimana, Justru Bang? mereka yang pengkhianat, dasarnya Bang Egy ketarik-tarik. Mereka pengkhianat. Mereka pengkhianat perjuangan Spirit 212 atas nama agama. Mau ngapain? Mau ngapain atas nama agama, atas nama rakyat yang mana? Mampus. Rakyat yang mana? Rakyat yang mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Karena Presiden Prabowo 58,6% itu rakyat. Itu Mampus. pemenang. Hmm. Berhak mengatasnamakan rakyat. Jangan mereka mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat Anies sedikit. Jangankan juga rakyat Anies, rakyat PDIP sedikit mereka bergabung berdua. Bukan nama rakyat, bukan nama mengatasnamakan rakyat. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat. Padahal yang dibela PDIP. Masyarakat Anies, masyarakat PDIP digabung sedikit. Mereka bukan mengatasnamakan rakyat, kata pentolan EP ini ya. Padahal yang dibela PDIP. Dengan bukti apa? Hadirnya Eros Jarot bersama Roy Suryo. Sebelumnya di Jalan Padilla ke DPR bertemu dengan Adian Apitupul. Itu serangkaian. Dan ini sepertinya mereka belum move on. Mereka belum move on dari kejadian kekalahan Pilpres. Mereka memang ini kepentingan politik yang mereka masih belum move on. Masih bagaimana penasaran untuk mereka ini melawan daripada melawan politik mereka. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu salah satunya mereka jalan ini menjalankan daripada yang namanya kepentingan PDIP. Iya. Begitu juga berhadapan dengan Jokowi. Bukan ranah kita lagi di situ. Maka alhamdulillah Egy dengan sadar bahwa ini sudah nggak manfaat perjuangan, Betul. nggak berguna buat umat Islam. Dan jangan lupa kedepankan tabayun. Ingat jas merah, jangan lupakan sekali-kali sejarah bagaimana Bang Egy berjuang. Apalagi jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Kita semuanya sudah sepakat maka FPI nggak terlibat, 212 nggak terlibat. Nah, justru mereka melenceng daripada Spirit 21. Itu mungkin mereka bukan tergolong 212 lagi kalau Spiritnya, karena udah beda. Makanya saya keberatan kalau mereka ini dengan hadirnya yang hadir Bang Egy, kemudian Bang Damai Hari Lubis bertemu Jokowi, ini hal-hal yang biasa. Nggak ada yang aneh, nggak usah baper. Saya bilang Spirit 212 nggak usah baper. Mendukung berarti, Bang? Kenapa? Artinya langkah yang tepat yang dilakukan Bang Langkah Egy. yang tepat untuk keluar dari segala urusan yang menjelimet, yang tidak ada manfaat, yang mengundang keburukan. Ya, nggak ada manfaatnya. Keluar dari urusan yang ribet, menjelimet, yang nggak ada manfaatnya, banyak mudaratnya. Betul. Ya. Jokowi berhasil mengakuisisi 2 orang. Wis. Pejuang TPU. Pak Jokowi disalahin. Cangkeme. Wes, Kurnia mulai berkoar-koar lagi, mulai marah-marah lagi. Yang mengakuisisi 2 pengikut dari kubunya Roy Suryo ini sopo? Oh, mereka datang sendiri ke rumahnya Pak Jokowi. Kowe yo ono, kamu ya ada. Matamu yo ngerti dewe bagaimana Egy Sujana dan DHL di rumahnya Pak Jokowi. Apa yang mereka bicarakan, matamu yo ngerti dewe, kamu yo datang ke sana. Kok bisa-bisanya Pak Jokowi kamu katakan mengakuisisi mereka pejuang-pejuang TPUA? Yo salah no DHL karo Egy Sujana, ngapain mereka datang ke rumah sana? Ngapain? Kan mereka cari aman. Harusnya kamu tuh marahnya sama DHL dan Egy Sujana. Kok nyalahke Pak Jokowi yang kamu datang-datang sendiri ke rumahnya, ngomel-ngomel seperti ini? Piye gitu loh. Fitnah lagi. Loh, cuang kami penuh dengan fitnah. Padahal mulutnya itu selalu zikir atas nama Allah. Kok iso menjelekkan Pak Jokowi lagi sehingga mengatakan Pak Jokowi mengakuisisi kedua orang ini, DHL sama Egy Sujana. Sing moro iki sopo, sing jaluk RJ iki sopo, sing bersilaturahmi iki sopo. Kok yang disalahkan Pak Jokowi? Apa gak koprak tenan pancene? Pirang-pirang dino gak muncul marah-marah. Kemarin barusan aja aku lihat VP-mu mengatakan, kamu juga mengatakan kehebatannya Pak Jokowi. Ya inilah kehebatannya Pak Jokowi, dengan diam memporak-porandakan pengikutnya TPUA. Sekarang saling cakar-cakaran, saling tuding, saling menjelek-jelekan, saling menjatuhkan. Ora trimo.
masih tetap menyalahkan Pak Jokowi. Sing teko nang Pak Jokowi sopo, sing jaluk sopo. Sekarang playing victim lagi. Cuang kemejanjan. Kecuali kalau Pak Jokowi itu datang ke mukamu, datang ke rumahmu, oke lah. Lah wong sing teko iki sopo gitu loh. Kok bisa mengakuisisi sing memohon-mohon iki sopo? Itu loh guys. Ya hati-hati, mulutnya ini berbisa tenan loh. Bisa. Sangat berbisa. Kok bisa mengatakan Pak Jokowi mengakuisisi? Lah sing rono sing mundut-mundut bersilaturahmi seperti itu, kita yo tahu sendiri, mata kita yo melek. Loh, kok yo Pak Jokowi sing disalahkan nak ngono lho. Jan cowangkeme iblis tenan loh. Nah, kalau orang mengatakan kejelekan di mukanya dia marah-marah. Gur tepuk tangan ngene marah. Sedangkan cangkeme dhek mengatakan fitnaan seperti ini. Sing teko sopo? Ya, kok sing disalahkan Pak Jokowi? Iki jano stres tinggi iki, bolo-bolone padha stres kabeh. Wis kurang sithik wae. Sudah wis kelihatan saiki mulai cakar-cakar mau sapa meneh. Kalau kamu tuh merasa marah gara-gara Egy Sujana dan DHL menjadi termul, yo salahkan mereka, kok sing disalahno Pak Jokowi. Wis koplak tenan. Koplak tenan. Gimana teman-teman? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Mereka sudah mulai saling cakar-cakaran. Ya, saling cakar-cakaran. Pak Jokowi yang diam nggak ngelakuin apapun masih juga disalahkan oleh Kurnia ini. Dikatakan Pak Jokowi mengakuisisi Egy Sujana dan DHL, Damai Hari Lubis. Luar biasa, luar biasa. Jadi Pak Jokowi lagi yang salah. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.